Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Ustadz Satibi dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 1 sekolah dasar ataupun MI. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang keluarga Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan gelar Al-Amin. Baik anak soleh dan soleha, sebelumnya bagaimana nih kabar kalian semua? Coba ya, kalau Ustadz bertanya apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Bisa ya anak soleh dan soleha? Coba kita ulang kembali. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik anak soleh dan soleha, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak soleh dan soleha, karena kemarin kita sudah belajar materi-materi yang sebelumnya, sekarang Ustadz mau mengingatkan kembali ya tentang materi yang sudah diajarkan. Atau Ustadz akan mereview materi ya. Oke. Baik, anak soleh dan soleha. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayo, masih ingat tidak keluarga Nabi Muhammad SAW? Ya, mulai dari ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah dan beliau tidak menikahi wanita lain sampai wafatnya Khadijah. Nabi Muhammad SAW memiliki 7 anak ya teman-teman semuanya. Berapa anaknya Nabi Muhammad? Ada 7. Nah, 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu an. Lanjut. Putra-putri Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, siapa ya anaknya itu? Yang pertama itu ada Sayyid Qasim ya teman-teman. Yang kedua ada Sayyidah Zainab ya. Siti Zainab ya. Kemudian ada Siti Ruqayyah. Dan yang keempat yaitu ada Ummu Kulsum ya. Yang kelima ada Siti Fatimah ya. Yang keenam ada Abdullah. Nah, itu adalah putra-putri Nabi Muhammad SAW dengan istrinya bernama Siti Khadijah. Lanjut ya. Di samping memiliki 4 anak perempuan, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah juga memiliki 2 anak laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Namun keduanya meninggal sewaktu masih kecil. Jadi pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah yang memiliki kedua anak ya laki-laki bernama Qasim dan Abdullah.
Nah, mereka meninggal pada saat waktu kecil ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian lanjut. Anak ketujuh dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, setelah wafatnya istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah ya, kemudian Nabi Muhammad pun menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Qibtiyah ya. Nah, sepeninggalnya Bunda Khadijah, Nabi juga memiliki satu anak laki-laki ya, bernama Ibrahim, buah hati dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah. Namun meninggal dalam usia 17 atau 18 bulan. Nah, jadi dari pernikahan dengan Maria Qibtiyah, anaknya Nabi Muhammad pun meninggal dunia pada usia 17 atau 18 bulan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Nah, putri Rasulullah. Nah, putri-putrinya Nabi Muhammad itu ada siapa aja? Nah, kemudian putri-putri beliau pun meninggal mendahului beliau, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Dari keturunan Fatimah inilah anak cicit Rasulullah terlahir. Jadi anaknya Nabi Muhammad ya, ada Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, Zainab itu meninggal dunia, dan hanya tersisa yaitu Siti Fatimah ya. Dan Fatimah pun menikah dengan siapa, teman-teman? Ada yang tahu? Dengan sahabat Rasulullah bernama Ali bin Abi Thalib ya, bin Abi Thalib. Nah, akhirnya memiliki dua anak ya, bernama Hasan Hussein, dan terlahirlah semua dari keturunan cicitnya Rasulullah, yaitu para habaib ya, teman-teman. Nah, itu para habib itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh gelar Al-Amin 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Banjir besar melanda kota Mekah. Air mengenang dan menghantam Ka'bah hingga nyaris roboh dan rusak. Nah, ini adalah gambar Ka'bah, teman-teman semuanya. Banjir di kota Mekah. Maka orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi bangunannya sebagai bukti perhatian mereka yang teramat besar terhadap kedudukan Ka'bah yang sangat mulia. Lanjut. Renovasi Ka'bah. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya masing-masing. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu pilihan di sebuah tempat ya. Lalu mereka pun mulai merenovasi bangunan Ka'bah. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa? Ini hewan apa ya kira-kira ya? Nanti jangan lupa komentar ya di bawah, ini adalah hewan apa, teman-teman? Wah. Oke. Baik anak soleh dan solehah, Ustadz akan lanjutkan ya. Nah, suku Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Nah, jadi mereka berselisih tuh, suku Quraisy dan suku
yang lainnya pada saat itu. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar cemerlang yang mampu menengahi pertikaian di antara mereka. Nah, lanjut. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu sapa, dan mereka pun menerima cara itu ya teman-teman semuanya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu sapa ya sofa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka mengetahui hal ini, maka di antara mereka saling membisikkan kata, "Dia Al-Amin yang dapat dipercaya. Kami ridho terhadapnya." Nah, setelah beliau memahami persoalan yang terjadi, maka beliau meminta sehelai kain, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil batu itu dan meletakkannya di tempat semula. Inilah cara pemecahan masalah yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Ya, jadi Nabi Muhammad setelah memahami persoalan yang terjadi, akhirnya Nabi Muhammad mengambilkan kain ya, kemudian disehelaikan ya. Kemudian dari setiap pemimpin kabilah itu memegang kain tersebut yang ada Hajar Aswad ya. Dan kemudian diletakkan ya. Jadinya semuanya para pemimpin pun ikut bekerja sama dalam meletakkan Hajar Aswad. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah teman-teman ya review materi yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti teman-teman jangan lupa dikerjakan ya soal yang Ustadz telah sediakan. Jangan lupa diberi nama dan ditulis di bukunya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.